Go Cat Go. Tayangan ini dipersembahkan oleh Halo Sobat Gokes, masih bersama saya Astri Chandra di acara Gokes Broadcast Your Story. Nah, di segmen pertama tadi kita sudah membahas mengenai germas. Apa itu germas? Pengertiannya germas. Terus apa saja di dalam germas itu bersama Ibu Dian. Kali ini kita juga sudah kedatangan narasumber lain, yaitu Ibu Umi Siti Saudah, ya Bu ya, selaku Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang Ibu Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih, coba Bu ceritakan dulu nih kesehariannya Bu nih, sebagai mungkin juga bisa secara garis besar apa sih Fatayat NU ini, mungkin sahabat Gokes di rumah masih asing gitu dengar. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatayat NU Nahdlatul Ulama itu singkatan dari NU, yang mana NU Fatayat ini didirikan oleh para pendiri kita tahun 1950. Sudah lama kali Sudah ya. lama sekali, Jadi sekali. ini adalah undergo dari Nahdlatul Ulama dan menghimpun untuk perempuan-perempuan Indonesia yang usianya di umur 20 sampai 45 tahun usia produktif Bu ya. Oh, berarti di bawah Nahdlatul. Nah, betul. kesehariannya lagi apa nih Bu sekarang belakangan ini? Kesehariannya yaitu adalah kita kegiatan keagamaan, sosial, mungkin memberikan pendidikan tentang kesadaran kepada masyarakat tentang edukasi ya. yang mana sekarang ini tentang COVID juga, alhamdulillah di sana ada peran serta dari Fatayat NU, dan kami sudah beberapa kali juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya merangkul masyarakat. Baik. Nah, karena seringnya edukasi masyarakat nih Bu, bagaimana menurut Bu Umi, seperti apa sih pola hidup sehat itu yang sangat dianjurkan sebenarnya kepada masyarakat? Silakan Bu. Baik. Karena kami ini adalah organisasi yang berbasiskan agama, mungkin ya Islam menganjurkan an-nadhafatu minal iman, ya. Jadi kebersihan itu adalah salah satu dari iman. iman. Nah, di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya COVID ini kita bisa jadi ambil hikmahnya, yakni apa? Karena cuci tangan, jadi ya, lebih rajin harus rajin-rajin. Terus mungkin kebersihan di dalam rumah yang tadinya kita bermalas-malasan bisa kita lebih rajin lagi membersihkan. Nah, alhamdulillah karena kita sudah kebiasaan dengan pola hidup yang seperti demikian itu, begitu ada COVID ini tidak yang terlalu beban berat. Jadi justru kita ambil hikmahnya saja sehingga kita meringankan, ikhlas apa yang sudah kita alami hari ini, bukan kita saja yang ada di Indonesia tapi seluruh dunia. Untuk Ibu Dian sendiri Bu, ada tambahan Bu? Seperti apa sebenarnya pola hidup sehat yang dianjurkan, terutama dari Dinas Kesehatan? Seperti mungkin pada yang segmen kita yang sebelumnya tadi kan Mbak Astrid, bahwa dalam pola hidup bersih dan sehat itu merupakan bagian daripada gerakan masyarakat hidup sehat, yang mana 7 kegiatannya tadi gitu kan. Iya, yang 7 itu harus kita ingat kembali gitu. Oke, nah itu salah satunya juga ada hidup sehat itu dari pola makanan yang kita konsumsi ya, mungkin ya. Pola makan hidup sehat selain tadi yang banyak serat, mungkin ada tambahan apa lagi gitu Bu? Karena orang kan takut kan tambah vitamin apa gitu. Jadi pola hidup sehat itu kita sekarang itu dari Kementerian Kesehatan itu kita ada istilahnya cerdik gitu Mbak. Nah, ada cerdik. Jadi cerdik itu merupakan singkatan gitu ya. Jadi cerdik itu C-nya itu cek kesehatan ya secara rutin. Kemudian kalau yang E-nya itu enyahkan asap rokok ya. Kemudian R itu rajin beraktivitas fisik, rajin olahraga ya. Kemudian yang D itu diet seimbang ya. Kemudian I itu istirahat yang cukup
Nah, yang Terus kemudian sering yang K paham. itu adalah kelola stres. Nah, jadi cerdik ini merupakan pola hidup sehat. Iya. Nah, kalau untuk pola makannya sendiri, nah itu sekarang kita ada mencanangkan ya dari Kementerian Kesehatan juga tentang menu gizi seimbang. Jadi kalau dulu istilah di zaman kita masih kecil-kecil ya, waktu saya masih kecil itu terkenal dengan 4 sehat 5 sempurna iya. gitu. Nah, sekarang itu sudah beralih gitu menjadi Sudah berubah, Bu. pola dengan gizi seimbang. Nah, jadi ada isi piringku, Mbak. Jadi ada istilah isi piringku. Jadi satu piring nasi itu dibagi 3. Nah, jadi sepertiganya itu merupakan makanan pokok, sepertiganya itu adalah lauk pauk, dan sepertiganya lagi adalah sayur dan buah. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan gizi seimbang. Kadang banyak orang malah nasinya yang banyak, Bu ya. Iya. Nasinya banyak, lauknya sedikit biar Lauknya hemat. sedikit, Biar hemat. iya. Malah itu nggak sehat, Bu ya. Iya, jadi kalau kita sekarang, Mbak, untuk yang kita lah di kesehatan ya gitu, kalau misalnya kita ada kegiatan-kegiatan yang seperti pertemuan atau apa gitu, itu justru nanti nasinya diletak di belakang, Mbak Astrid. Jadi nasi itu tidak diambil banyak lagi. Jadi kita makan sayur, buah, kemudian jadi memang sayur dan buah dulu, Bu. seperti Triknya itu, begitu. iya. Jadi sayur, buah, lauk pauk, dan nasi terakhir. Karena piring kita sudah penuh tadi, jadi nasinya jadi sedikit, nggak ada tempat nasi lagi seperti itu. Tapi Jadi kelaparan itu tetap mengurangi. atau dia mau ambil piring baru, Bu, buat Atau nasinya. nanti dia tambah setelah itu. Tambah lagi, Bu. Iya. Nah, untuk Bumi sendiri pasti sering mengedukasi juga ke masyarakat yang mungkin prasejahtera ya, Bu ya. Nah, itu bagaimana, Bu, untuk mengedukasi tentang mencukupi kebutuhan mereka ke masyarakat prasejahtera gitu, terutama saat pandemi seperti ini. Silakan, Bu. Seperti yang disampaikan Bu Dian tadi ya, bahwasanya hidup sederhana itu tidak perlu yang mahal-mahal. Itu sebetulnya kalau kita sadari memang dari keluarga dulu, dari kebiasaan sehari-hari, tidak harus yang mahal-mahal juga. Jadi kalau mau sehat cukup istirahat yang cukup, makan buah-buahan, cek kesehatan 6 bulan sekali. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah tidak perlu biaya yang mahal ya Bu Dian ya. Betul. Sekali. Nah, untuk kebutuhan gizi itu juga sebenarnya kan kita bisa juga sayuran tanam sendiri gitu, Iya. Bu ya. Sebenarnya nggak perlu Dari mahal. lingkungan, betul. Karena orang beli yang organik gitu, kayaknya biar gaya hidup ikut-ikut tren gitu, Bu ya. Sayur organik gitu. Sebenarnya biasanya nggak apa-apa kan, Bu, yang penting sayur gitu ya. Iya. Benar sekali, Bu. Nah, kalau misalnya kita gaya hidup sehat itu sebenarnya murah kan, Bu. Tapi kenapa malah orang banyak milih gaya hidup yang yang tidak sehat dan mahal padahal gitu. Menurut Ibu gimana nih, Bu, sebagai yang sering terjun ke masyarakat melihat fenomena seperti ini? Itu kadang-kadang gini Mbak, sekedar ikut tren aja. Ikut tren, kebanyakan ikut tren. Jadi karena kena ada pandemi ini, kayaknya banyak juga hikmah-hikmah yang kita ambil. Contoh, di mal-mal sudah agak sepi, ya kan? Mengurangi konsumtif ya. Malah sekarang yang pasar-pasar tradisional itu kalau pagi ramai, alhamdulillah. Jadi mindset yang tadinya itu rupanya salah selama ini. Akhirnya kesadaran dari lingkungan, mereka mulai sadar menanam mencocok dari daun sare, daun salam. Nah, yang Nanam begitu-begitu kan sendiri. tak perlu beli lagi. Iya, bisa nanam sendiri. Untuk kemudian ada tambahan, Bu? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Bu Umi itu sudah benar ya. Jadi masyarakat kita ini lebih kepada ngikut tren yang Biar sedang keren ini, gitu. biar keren gitu kan. Apalagi kalau ekonomi sudah meningkat kan seperti itu ya Bu Umi ya gitu. Jadi memang kita harapkan bisa kembali kepada back to nature gitu loh, Mbak. Jadi misalnya memanfaatkan lahan pekarangan gitu ya. Jadi kita sebenarnya untuk bisa mendapatkan itu semua itu tidak perlu dengan biaya yang mahal ya. Ada istilahnya tabula pot, ada istilahnya itu tabula pot itu tanaman buah dalam pot ya kan. Nah, itu jadi macam-macam bisa dibuat sendiri di rumah. Banyak masyarakat yang sudah pandai dengan hidroponik ya kan. Nah, seperti itu gitu. Jadi alasan lagi gitu. Iya. Mahal. Dan boleh kita katakan bahwa mengikuti pola-pola yang yang ikut-ikut tren sekarang itu dengan makanan siap saji itu malah tidak sehat, ya kan, gitu. Orang mau gampangnya aja sebenarnya sih, Bu. Iya, mau praktis sih, gitu. Iya. Nah, kalau menurut Bu Umi nih melihat yang orang punya niat gitu sebenarnya, tapi kayaknya mengeksekusinya malas gitu, Bu. Ya, kan Ibu sering nih ke masyarakat pasti mengedukasi. Nah, bagaimana Ibu cara mengedukasi masyarakat yang seperti itu? Dengan adanya kita sering pertemuan ya,
kita alhamdulillah memang ada rutinan, Mbak. Ada setiap malam Jumat kita rutinan di rumah. Ada rutinan, terus ada pertemuan-pertemuan 1 bulan sekali. Kegiatannya apa tuh? Nah, kegiatannya karena kami itu di bidang keagamaan, tentu di situ ada zikir bersama, itu pasti tuh zikir bersama, bersolawat. Nah, di situ kita bisa interaksi antara anggota. Jadi saling berbagi bagaimana menghadapi kondisi saat ini gitu. Jadi tidak harus yang disampaikan Bu Dian tadi harus mengikuti tren, itu sudah bukan zamannya. Justru kita kalau kembali lagi ke orang tua-tua dulu itu malah bagus, alhamdulillah. Gitu. Ya dulu juga ada kampanye yang baik tuh waktu itu, pakai sepeda kayaknya dulu ngetren sekali. Nah sekarang kayak udah bagaimana nih Bu supaya orang tetap biar terus semangat. Bagaimana Bu? Ya, itulah sebenarnya kembali kepada niat tadi Mbak. Jadi kalau seandainya memang kita awalnya sehat itu kan pilihan ya. Sehat itu diawali dari saya. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah punya prinsip seperti itu, kita akan berusaha untuk mewujudkan itu, untuk kita tetap sehat, ya kan? Nah, setelah itu kita tanamkan motivasi. Nah, kalau dengan adanya motivasi itu kita pasti akan jadi terbiasa gitu kan. Kalau seandainya sesuatu untuk melakukan yang pertama kali itu kan memang agak berat. Tapi apabila kita sudah lakukan, nah itu pasti nanti akan jadi terbiasa. Jadi ya seperti ya itu. Sama satu lagi nih Bu yang paling sering kita hadapin adalah para perokok yang ingin berhenti merokok nih Bu. Ini kan salah satu dari Germas tadi itu juga itu. Salah satunya Bu ya. Iya, benar. Menyiapkan asap rokok dari cerdik. Nah ini bagaimana nih Bu? Rick ya. Jadi, untuk siapa tahu dari sahabat Gokes di rumah ada yang mau berhenti merokok. Benar. Pasti ya Mbak ya, merokok ini adalah satu hal yang sangat sulit untuk bisa dihentikan ya. Kalau kita melihat kan banyak kaum remaja kita pun sekarang sudah terpapar dengan rokok di usia-usia muda. Nah jadi sebenarnya itu tadi kembali kepada alasan dulu. Sekarang alasan kita untuk berhenti merokok. Jadi kita mengedukasi mereka sekarang efek dari rokok yang dikonsumsi oleh para perokok ya. Jadi kita kembalikan kepada mereka, kita efeknya seperti apa, kemudian nanti akibatnya ke depan seperti apa gitu kan. Terkadang kan Mbak Astrid itu mempengaruhi orang yang di sekitarnya menjadi perokok pasif. Nah, itu apalagi kalau seandainya mereka merokok di tengah keluarga gitu. Nah, itu yang justru membahayakan. Nah, jadi kita harus bisa mengedukasi para perokok. Saya nggak dengan keluarga. Nah, gitu kan. Apalagi kalau seandainya yang merokok adalah tulang punggung keluarga. Kalau seandainya terjadi apa-apa pada seorang tulang punggung keluarga, nanti yang keluarga yang lain ditinggalkan seperti apa. Nah gitu. Nah itu yang harus. Tapi memang tidak mudah. Jadi kita merubah perilaku ya Bu Umi ya. Itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu usaha, perlu upaya, dan itu juga niat tadi, motivasi, dan itu perlu dukungan dari lingkungan juga gitu loh. Padahal itu kan kadang beli rokok juga ada peringatan di bungkusnya, tapi tetap diabaikan. Iya, benar. Kalau sudah adiktif, gambarnya udah serem-serem gitu kan. Nah, biasanya nih apa perubahan yang dialami orang tuh jika mereka sudah mulai hijrah tuh? Ada tanda-tandanya gitu. Jadi mereka sudah mulai berhenti merokok, mulai makan bergizi gitu kan. Nah, mungkin ada tanda-tanda khusus dari orang-orang tersebut. Yang pasti seseorang itu akan kelihatan tampil segar ya Bu. Kalau orang yang sehat itu dia pasti segar gitu. Kualitas hidupnya tuh akan jadi lebih meningkat ya gitu. Jadi dalam kesehariannya pun dia akan terlihat beda dengan orang yang mempunyai pola-pola yang tidak baik gitu ya. Muda juga mungkin Bu. Iya. Karena sehat ya. Iya sehat. Mungkin dari Ibu Mia ada tambahan? Intinya memang merokok itu tidak baik, merusak kesehatan, intinya itu saja. Selain pemborosan, karena orang maaf dari kelas bawah kalau dipikir-pikir beli rokok berapa satu bungkus, berapa hari satu hari berapa bungkus. Kalau dibelikan ikan, kalau untuk orang kelas menengah ke bawah tuh udah dapat. Mendingan sayur, buah. Nah itu dia. Tuh, harus mindset yang harus ditanamkan. Kita lebih ini dia
lebih getol lagi kita. Iya, untuk mengedukasinya. Edukasinya iya. Kampanye Ada kampanye yang Iya. langsung terjun ke lapangan itu Bu dari Dinas Kesehatan. Nah, setiap kita di dalam kita melakukan edukasi kepada masyarakat, muatan-muatannya pasti seperti itu, Mbak. Apalagi kalau seandainya terkait memang germas, ya, karena salah satu tindakan ya, 7 tindakan di dalam germas itu ya tadi itu tidak merokok. Nah itu yang akan terus kita edukasi kepada masyarakat gitu. Nah, untuk Ibu sendiri sejauh ini edukasi apa yang sudah diberikan ke masyarakat yang khusus ke germas ini tadi Bu? Germas. Mm-mm. Kalau germas Program ini, germas ini. program germas ini banyak sangat manfaatnya karena kami ini dengan Dinas Kesehatan Kepri ini sudah terjalin kegiatan ini sudah 5 Udah tahun. kerjasamanya Iya, sudah 5 tahun. Jadi kami sudah ada ikatan yang sangat ini dengan dinas provinsi. Jadi terus juga ikut Iya. edukasi ke masyarakat. Iya, betul. Advantur. Nah ini semakin seru sahabat Gokes. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lagi sama Ibu Umi dan Ibu Dian tentunya. Tetap di Gokes, broadcast your story. Go.